adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 11 September 2024, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Bantulah kami untuk tekun dan setia mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, jalan kebenaran dan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini Yesus memberikan wejangan kepada kita tentang kebahagiaan dan kecelakaan atau kerugian. Kalau kita datang menghadiri perkawinan, maka kita akan mendengarkan lagu berbahagia, bergembira, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita merayakan ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun, yang gembira, lagunya lagu gembira. Nah, hari ini Yesus memberikan sabda bahagia. Berbahagialah, dengan tema dan fokus pada pribadi-pribadi manusia yang apa? Yang diberikan oleh Tuhan, kemurahan. Apa itu kemurahan yang Tuhan berikan? Satu, kita boleh hidup sebagai manusia, dan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadikan kita seorang citra Allah yang bisa menggunakan akal, budi, dan hati kita untuk mengisi langkah-langkah hidup kita. Dan dari sana kita bisa mengevaluasi dan merefleksi relasi kita dengan Tuhan. Bila kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, kita merasa rasanya aman dan nyaman. Apalagi kalau kita bisa menerjemahkan kasih Tuhan dengan membantu sesama. Membantu sesama bukan hanya memberi uang dan makanan, tetapi juga memberi kehidupan. Seorang ayah dan ibu bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Mereka hidup sebagai suami istri, sebagai ayah bunda, untuk memberikan kepada anak-anak kasih.
dan damai sejahtera. Itulah kebahagiaan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang miskin karena dialah yang punya kerajaan surga. Miskin artinya apa? Tergantung pada Tuhan. Seperti seorang bayi yang digendong oleh orang tuanya kemanapun dia pergi, ibu ini pergi ya, anak itu merasa nyaman dan aman dalam gendongannya. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, bahwa kita hidup di gendongan Allah. Dengan kata tadi, orang miskin yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Berbahagialah juga orang-orang yang kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kenapa? Dia mempunyai iman, harapan, dan kasih. Maka mari kita mengasah melalui tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan tantangan-tantangan yang diberikan Tuhan, ada kekuatan baru. Kita menjadi orang yang dewasa, sama seperti sebuah pohon yang tinggal di antara tanah yang mempunyai angin yang kencang. Untuk mempertahankan dirinya, maka dia terus menerobos tanah lebih dalam supaya goncangan angin di atas tidak merobohkannya. Sama seperti pertumbuhan pohon bambu. Ya, pohon bambu itu awal mulanya itu dia tidak bertumbuh ke atas tetapi ke bawah, memperkuat akar-akarnya, ya, dasarnya. Maka manusia juga harus memperkuat akar dan dasarnya, yaitu iman, harapan, kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, disinilah tema berbahagia. Nah, kecelakaan, kegagalan. Apa kegagalan? Saudara terkasih, banyak orang sibuk dengan mengumpulkan materi, bahkan bertengkar, mencuri, korupsi. Tapi mereka membuat suara hati mereka menjadi kaku dan beku. Ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Kenapa? Ketika dia mati, dia tidak bisa menikmatinya. Tetapi dosa menjadi beban ketika dia harus berhadapan dengan Allah. Ini celaka. Kenapa? Karena mereka yang menikmati adalah mungkin anak-anaknya, mungkin tetangganya. Tapi kita yang harus bertanggung jawab tidak menikmati. Hal ini diingatkan oleh kata-kata Yesus pada hari ini. Berbahagialah, tadi dikatakan, hai kalian yang kini kelaparan, kalian akan dipuaskan. Lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Menangis akan dihibur. Juga orang-orang yang dibenci akan dikasihi. Dan juga bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Artinya apa? Biar saja orang jahat, sampai kapan dia berani melakukan itu. Dan kita tidak perlu terlalu takut karena mereka tidak bisa membunuh jiwa kita. Dan kecelakaan yang disampaikan adalah kecelakaan bagi orang-orang yang lupa diri, yang penting kenyang secara fisik, yang penting kaya secara fisik, tetapi secara rohani seperti kuburan yang indah dan bau di dalam. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena itu tujuan dari kehidupan kita adalah mencari dan mencapai kebahagiaan di dalam Yesus. Semoga Injil pada hari ini membuka mata dan hati kita untuk mencari kebahagiaan yang asli, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dunia hanya semu, janjinya omong kosong. Dan Yesus tidak pernah menipu karena Dia adalah Sang Juru Selamat yang sejati. Selamat menikmati dan selamat selalu berada di kaki Yesus. Dalam gendongannya kita merasa aman, nyaman, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.